Kaisar Naga tak terkalahkan. Bab 13. Setan di alam liar. Berikan aku pedang atau pisau, semakin berat, semakin baik. Teriakan Luli membangunkan semua orang dengan kaget. Patriark Hong berpikir sejenak dan berkata dengan suara berat, "Liu Qiang, berikan dia pedangmu." Elang fosfor merah memiliki kemampuan bertahan yang kuat, dan terlebih lagi, mereka bisa terbang. Dalam pertarungan melawan burung-burung ganas semacam ini, keterampilan Suan yang cerdas tidak banyak berguna. Kekuatan kasar akan bekerja lebih baik kecuali ada artefak Suan dengan peringkat yang sangat tinggi. Dapat dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan Luli karena ia dapat mengalahkan elang fosfor merah hanya dengan tongkat kayu. Selain Patriark Hong dan Nyonya Yi, tidak ada seorang pun di sana yang dapat menandingi Luli dalam hal kekuatan. Desir, pengawal yang bahu kirinya terluka langsung melemparkan pedangnya ke arah Luli. Pengawal itu sendiri bersembunyi di bawah peti kuno emas agar tidak diserang oleh elang fosfor merah lagi. Bagus, meraih pedang itu, seluruh temperamen Luli tampak berubah. Sama seperti saat ia melawan Dihu setelah mengambil pedang Dihu. Luli berteriak ke langit, "Dasar binatang berbulu merah." Menjerit, menjerit gelombang. Salah satu elang fosfor merah menjerit dan menukik ke bawah. Sepasang cakar tajam yang tampak dipanaskan dengan api itu memiliki cahaya merah, mirip cakar kematian. Tampaknya binatang buas itu akan mencabik-cabik Luli. Desir, dengan kedua kakinya sedikit ditekuk, seolah berdiri kokoh di atas batu besar di dalam air terjun. Luli menebas elang fosfor merah 4 atau 5 kali dalam sekejap mata bagaikan sambaran petir. Teriak gelombang, elang fosfor merah mengeluarkan teriakan kesakitan, yang membuat semua orang heran. Salah satu cakar tajam elang fosfor merah terputus. Elang fosfor merah dengan cakar yang patah melebarkan sayapnya dan terus terbang ke kejauhan sambil berteriak kesakitan. Bahkan Lady Yi tercengang. Apakah elang fosfor merah terbang menjauh? Bagaimana Luli bisa memotong cakarnya hanya dengan satu gerakan? Elang fosfor merah sangat tangguh dalam pertahanan mereka. Begitu banyak pengawal telah menyerang elang berkali-kali hari ini, tetapi yang dapat mereka lakukan hanyalah melukai cakar elang. Bahkan Patriark Hong akan merasa sulit untuk memotong cakarnya. Sangat cepat, mata Patriark Hong berbinar-binar karena kegembiraan yang menguasainya. Melihat semua orang tercengang, dia buru-buru berteriak, "Serang sekarang. Dengan orang ini bersama kita mungkin punya kesempatan untuk keluar dari bahaya malam ini." Membunuh. Para pengawal lainnya, meski masih dalam keadaan terkejut, segera bertindak dan mulai menyerang. Luli menyerang elang fosfor merah dan, pada saat yang sama, mencoba mendekat. Ia mengayunkan pedangnya ke elang fosfor merah lainnya yang menukik turun, dan kali ini, Luli membidik bulunya. Teriak gelombang, dengan teriakan menyakitkan dari elang fosfor merah. Luli telah memotong satu sisi sayapnya yang berbulu. Ia kehilangan keseimbangan dan menabrak celah di dekatnya. Gerakan dia sangat cepat. Kali ini, Nyonya Yi menyadari apa yang sedang terjadi. Apa yang dilakukan Luli bukanlah keterampilan Suan tingkat lanjut. Faktanya, tidak ada satupun tanda energi Suan yang terlihat di tangannya, yang berarti Luli tidak dapat menggunakan keterampilan Suan bahkan jika dia menginginkannya. Caranya menggunakan pedang itu sangat sederhana, dan meskipun begitu, ada satu sifat yang hebat dalam dirinya. Cepat, secepat sambaran petir, Luli telah mengayunkan pedangnya sebanyak 5 atau 6 kali hanya dalam sedetik, dan semuanya diarahkan ke tempat yang sama. Mengingat fakta bahwa ia memiliki kekuatan yang sangat besar dan mengerikan, dan bahwa ia dapat menebas pedangnya di tempat yang sama sebanyak 5 atau 6 kali dalam sekejap mata, akan mudah untuk memahami bagaimana cakar atau sayap elang fosfor merah terpotong. Logikanya sama seperti menebang pohon. Setiap kali pohon ditebang, akan muncul retakan kecil. Tidak peduli seberapa besar pohon itu, jika retakan itu terus-menerus ditebang, pohon itu akan terbelah. Swish, swish, swish. Di sisi lain,
Patriark Hong meniru apa yang dilakukan Luli dan berhenti menggunakan keterampilan Xuan yang hebat. Dia hanya melakukan pemotongan dan pencabikan yang paling sederhana. Dia menebas beberapa kali elang itu dalam satu tarikan napas. Tidak mengherankan, dia juga dengan mudah memotong cakar elang fosfor merah. Membuatnya terkejut. "Nona Yi, ganti senjatamu." Patriark Hong berteriak kepada Liu Yi saat wajahnya dipenuhi dengan cahaya yang kuat. Sambil melakukan itu, Patriark Hong terus melawan elang fosfor merah. Nyonya Yi kini telah sadar, dan dia menukar senjatanya dengan pria lain. Cambuknya adalah artefak Xuan dari peringkat ke-7 kelas manusia, namun tidak banyak berguna melawan elang fosfor merah. Setelah Lady Yi memperoleh senjata baru, dia mulai meniru orang lain. Dia berada di puncak alam Xuan Wu, jadi kekuatannya tidak kalah dari Luli. Namun, dia tidak pandai menggunakan pedang, jadi dia tidak bisa memotong cakar atau sayap elang. Tetapi dia masih bisa melukai mereka, dan itu sudah cukup baik. "Kamu, bergeraklah lebih cepat, atau kami akan menarik lebih banyak Red Phosphorus Hawks." Patriark Hong semakin berani saat pertarungan berlangsung. Dia menatap Luli dan berteriak. Dapat diasumsikan bahwa ada bis Upeyaval besar di utara. Semakin lama pertarungan berlangsung di sini, semakin mudah mereka menarik Xuan Beast. Jika mereka dikepung oleh sekelompok besar Xuan Beast, mereka semua akan mati. Oke, Luli memahami hal ini. Dia mengayunkan pedang panjangnya dengan gila, dan setiap kali dia mengayunkannya, sayap atau cakar elang akan terpotong. Kling gelombang-gelombang. Pedang di tangan Luli tiba-tiba retak di bagian tengah setelah ia berhasil menakuti atau melukai lebih dari selusin elang fosfor merah. Elang fosfor merah terlalu kuat dalam kemampuan bertahan mereka, dan senjata ini hanyalah artefak Xuan tingkat pertama dari kelas manusia. Karena Luli telah menebas elang-elang itu menggunakan titik pedang yang sama, tidak heran pedang itu akhirnya patah. Tanpa pedangnya, Luli bagaikan seekor harimau tanpa taring. Ia mencoba menghindari serangan elang fosfor merah yang berada dalam posisi sulit. Melihat itu, Patriark Hong berteriak dengan tergesa-gesa, "Berikan dia pedang." "Jangan repot-repot," Luli berteriak. Dia berguling ke tempat yang dekat dengan orang lain seperti musang palem yang lincah. Di tengah tatapan semua orang yang tercengang, dia meraih rantai besi dingin yang besar dari peti mati kuno emas, menyerbu ke depan, dan mulai mengayunkan peti mati itu. Peti mati itu beratnya lebih dari 3.300 pon, dan Luli bisa mengayunkan peti mati itu, seperti mengayunkan palu besi besar dan membuatnya menari. Ledakan. Peti mati kuno emas menghantam salah satu elang fosfor merah. Elang itu beratnya lebih dari 3.300 pon, tetapi itu bukan hal yang mudah bagi Luli. Elang fosfor merah itu hancur berkeping-keping karena darahnya menyebar ke seluruh bulunya. Elang itu berjuang sebentar, tetapi tidak bisa terbang lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Luli telah berubah menjadi iblis di alam liar. Sambil memegang rantai besi dingin yang besar, Luli mengayunkan peti mati kuno emas dengan suara angin bertiup. Hampir tidak menghancurkan elang fosfor merah satu demi satu. Begitu dia melihat Hawks menukik ke bawah, dia akan menghancurkan peti mati itu, sambil mengusir 4 atau 5 orang sekaligus, yang semuanya jelas-jelas terluka parah. "Kau, beraninya kau?" Di sisi lain, Lady Yi marah besar. Dia berteriak dengan marah, "Turunkan benda itu sekarang juga. Di dalam sana ada kakek buyutku." Patriark Hong dan para pengawal lainnya saling memandang dengan ekspresi tak percaya. Luli terlalu berani. Di dalam peti mati kuno emas terdapat jasad para leluhur dan nenek moyang keluarga Liu. Dengan caranya mengayunkan peti mati, jasad di dalamnya mungkin telah hancur berkeping-keping. Itu adalah tindakan menodai para leluhur dan mengagetkan jiwa orang yang meninggal. Tidak heran Nyonya Yi marah besar. Namun, Luli tidak menurunkannya. Dia terus mengayunkan peti mati kuno dan terus menyerang elang fosfor merah. Sambil melakukannya, dia menoleh dan menjawab, "Mana yang lebih penting,
nyawa kalian atau peti mati kuno? Jika kita tidak mengalahkan elang fosfor merah, kita semua akan mati. Peti mati kuno tidak akan rusak. Leluhur kalian tidak memiliki kesadaran, dan dia pasti akan memaafkan kita atas perilaku kasar itu. Terlalu lambat untuk melawan elang fosfor merah dengan pedang. Jika mereka tidak dapat mengalahkan elang fosfor merah, bagaimana mungkin Nyonya Yi dapat menemukan waktu untuk memberinya pelet pemurnian tubuh? Yang diinginkan Luli hanyalah pelet pemurnian tubuh. Dia tidak ingin tempat ini menjadi tempat pemakamannya. Begitu mereka menarik kawanan besar binatang Suan ke sini, dia akan menjadi tempat itu. Anda, Nyonya Yi marah dan geram, tetapi pada akhirnya, dia tidak menghentikan tindakan kasar Luli. Ada lapisan penghalang yang melindungi peti mati kuno, jadi seharusnya tidak apa-apa. Jika tidak, jika penutup peti mati terbuka, tubuh di dalamnya akan terbang keluar. Itu benar-benar akan membuat Nyonya Yi gila. Patriark Hong menghibur Lady Yi. Lady Yi, situasi di sini mendesak dan cukup berbahaya. Kami tidak punya pilihan. Leluhurmu tidak akan menyalahkanmu. Penting untuk melindungi hidup kita sekarang. Kita harus mengalahkan elang fosfor merah sesegera mungkin dan mengungsi. Titik. Yang bisa dilakukan Lady Yi hanyalah melampiaskan amarahnya pada elang fosfor merah. Dia menatap Luli berulang kali, karena takut lapisan penghalang akan hancur dan tubuhnya akan terbang keluar. Tongkang, Luli berteriak lagi dan lagi. Sambil berpegangan pada rantai besi besar, dia terus mengayunkan dan melambaikan peti mati kuno emas yang bersinar. Setiap kali dia menyerang, akan ada satu atau dua elang fosfor merah yang hancur. Luli terlalu kuat untuk menjadi nyata. Aneh, kedua pengawal yang terluka itu bersembunyi di bawah batu besar. Napas mereka terengah-engah melihat apa yang dilakukan Luli. Hanya setengah bulan yang lalu, mereka memandang rendah Luli, tetapi saat ini, mereka menyadari bahwa jika mereka melawan Luli, mereka dapat dengan mudah dihancurkan hingga mati. Malam itu dingin sekali, dan angin dingin bertiup kencang. Di jalan setapak kuno di alam liar, sekelompok elang besar dengan cahaya merah terus menukik ke bawah. Di jalan setapak pegunungan, seorang remaja sedang mengayunkan peti mati kuno emas. Pemandangan itu sungguh mengejutkan dan menakjubkan. Titik. Jika Anda menemukan kesalahan, tautan rusak, konten tidak standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Dengan peti mati kuno emas sebagai senjata, Luli menjadi jauh lebih cepat dalam melukai elang fosfor merah. Dengan setiap serangan, Luli dapat menghancurkan satu atau dua elang fosfor merah. Hanya dalam waktu setengah jam, ada banyak elang fosfor merah yang terluka tergeletak di hutan belantara. Banyak burung buas yang sayapnya patah, sehingga mereka tidak bisa terbang. Mereka mengepakkan sayap di tanah, berguling-guling dan menjerit-jerit. Banyak bukit batu yang roboh, dan bekas-bekasnya berserakan di tanah. Itu benar-benar kekacauan besar. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar 3 batang dupa, hanya tersisa kurang dari 10 elang fosfor merah di langit. Yang bertahan melawan binatang Suan ini pada dasarnya sudah keluar dari bahaya. Luli terengah-engah karena kelelahan. Dia meletakkan peti mati kuno dan berhenti menyerang karena elang fosfor merah terlalu takut untuk mendekatinya. Peti mati kuno emas itu hampir tidak terbanting ke tanah, yang membuat tanah bergetar. Sudut mulut Nyonya Yi berkedut. Mayat di dalamnya mungkin sudah hancur berkeping-keping sekarang. Itu adalah leluhurnya, Tongkang. Setelah Patriark Hong mengalahkan elang fosfor merah lainnya, dia melihat sekeliling dan memerintahkan dengan penuh tekad, kita harus bersiap untuk mundur. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Teriakan dari begitu banyak elang fosfor merah akan menarik lebih banyak binatang Suan ke sini. Bagaimana dengan peti mati kuno? Nyonya Yi mulai gelisah. Jika mereka mundur, tidak akan ada yang melindungi peti mati kuno. Bagaimana mungkin mereka meninggalkan peti mati kuno di sini tanpa pengawasan? Biarkan saja, lapisan penghambat melindungi peti mati kuno.
Binatang Suan tidak dapat melakukan apapun padanya. Patriark Hong berpikir sejenak dan berkata sambil melambaikan tangannya. Luli punya ide dan dengan cepat menarik peti mati itu ke sisi sebuah bukit kecil. Setelah itu, dia melompat ke atas bukit dan mengangkat kakinya, lalu dia menginjaknya beberapa kali. Bukit itu terjepit dan tanah berjatuhan, menutupi peti mati kuno itu. Luli melompat dari bukit dan berkata, "Sekarang, tidak ada binatang Suan yang akan melihat peti mati kunomu. Baiklah, ayo berangkat." Lady Yi melihatnya. Dia melambaikan pedangnya dan memberi isyarat kepada pengawal untuk mundur setelah dia mengalahkan Red Phosphorus Hawk lainnya. Namun Luli khawatir dan berteriak, "Nona Yi, tunggu. Anda belum memberi saya pelet pemurnian tubuh." Nyonya Yi memutar matanya dan menatap Luli dengan tajam. Kemudian dia mengangguk kepada Patriark Hong. Patriark Hong mengeluarkan sebuah tas kecil dan melemparkannya kepada Luli bersama dengan pedang pengawal dan berkata, "Anak muda, ada 10 pil pemurnian tubuh di dalamnya. Semuanya milikmu. Kamu dapat menggunakan pedang itu untuk melindungi dirimu sendiri." "Tuan, terima kasih." Luli mengambil alih pedang itu. Ia gembira dan senang saat membuka tas itu dan melihat isinya. Ia membungkuk dengan tangan terlipat di depan dan langsung pergi. Terjadilah bis Upeyafal, jadi ia khawatir akan keselamatan saudara perempuannya. "Tunggu!" Nyonya Yi berteriak. Luli menoleh ke belakang dengan bingung. Nyonya Yi berhenti sejenak lalu berkata, "Kau telah membantu kami hari ini. Jika kau ingin bergabung dengan keluarga Liu, setelah bis Upeyafal mereda, kau bisa datang dan menemuiku di Kabupaten Wuling." Luli tidak bisa mengolah energi Suan, jadi Lady Yi membencinya. Namun, Luli telah menunjukkan kemampuan bertarung yang luar biasa. Terutama caranya menggunakan pedang seperti sambaran petir yang membuat Lady Yi memandangnya dengan cara baru. Selain itu, dia menyelamatkan nyawa mereka. Itulah sebabnya dia mengulurkan cabang zaitun. "Baiklah, terima kasih, Nyonya." Luli kembali bersemangat. Keluarga Liu adalah penguasa Kabupaten Wuling, keluarga kelas 3. Setelah bergabung dengan keluarga Liu, Diba harus menunjukkan rasa hormat kepada Luli. Dia bisa membawa adiknya untuk tinggal di Kabupaten Wuling, dan mereka tidak akan takut lagi pada Diba yang mencari masalah. Patriark Hong dan para pengawalnya berhasil mengusir elang fosfor merah yang tersisa dan segera mundur bersama Nyonya Yi. Mereka tidak pergi ke Black Hawk Reef. Ada perisai di sana yang tidak bisa dihancurkan oleh binatang Suan biasa. Jika ada binatang Suan yang kuat, keberadaan mereka di sana sama saja dengan bunuh diri. Luli berlari liar di kegelapan dan tidak berani kembali ke Black Hawk Reef. Dia hanya bisa berlari ke arah selatan. Tanpa jalan setapak pegunungan di selatan, dia harus berjuang keras melewati pegunungan dan perbukitan. Mengaum gelombang. Kadang-kadang, terdengar suara gemuruh binatang buas besar dari utara. Untungnya, tampaknya itu cukup jauh, jadi tidak ada ancaman yang harus dihadapi saat berada di lokasi Luli saat ini. Luli tidak ingin mengkhawatirkan hal itu lagi dan hanya berkonsentrasi untuk bergegas pulang. Sambil menenteng pedangnya, ia berlari liar seperti binatang buas, dan segera, ia akhirnya menemukan jalan setapak di pegunungan yang mengarah kembali ke suku tersebut setelah sekitar 3 mil. Setelah beberapa jam, dia meninggalkan sebuah suku. Ada sedikit keributan di suku itu, tetapi tidak ada tanda-tanda serangan binatang Suan. Luli langsung merasa lega. Suku ini terletak di sebelah utara suku Dilong. Karena suku ini aman, maka suku Dilong juga harus aman. Melanjutkan perjalanan. Setelah sekitar 1 jam, dia akhirnya berhasil kembali ke suku tersebut. Suku itu dipenuhi cahaya dan kekacauan serta kebisingan. Binatang buas yang meraung di utara jelas mengejutkan mereka. Luli melihat sosok yang dikenalnya di luar pagar dan kemudian berteriak, "Kak!" Fiuh gelombang. Luling berdiri di pojok dan menghela napas lega saat melihat Luli kembali dengan selamat. Namun, banyak wanita tua yang menggumamkan kata-kata makian dan melemparkan pandangan dingin saat melihat Luli.
Mereka marah pada Luling dan Luli apapun yang terjadi. Ayo pulang. Mendeteksi bahwa wajah Luli berubah serius, Luling tersenyum dan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda terpengaruh. Setelah mereka masuk ke rumah batu mereka sendiri, Luling bertanya, "Kenapa kalian pulang terlambat hari ini? Apakah ada bis Upeyaval di utara? Aku mendengar banyak binatang buas mengaum dan burung-burung menjerit." Ya, Luli mengangguk dan menjelaskan situasinya. Ia takut Luling akan memarahinya, jadi ia tidak menceritakan bagian tentang dirinya yang menyelamatkan Lady Yi dan yang lainnya. Ia hanya mengatakan bahwa ia telah membuang-buang waktu karena ia bertemu dengan beberapa suan bis tingkat rendah. Ya, ia memang menyebutkan bahwa Lady Yi bersedia merekomendasikannya untuk bergabung dengan keluarga Liu. "Apakah kamu mendapatkan pil pemurni tubuh? Apakah Nyonya Yi mengatakan kamu bisa bergabung dengan keluarga Liu?" Wajah pucat Luling berubah merah muda. Dia mengangguk dan berkata, "Setelah kita makan, kamu pergi dan minum pil pemurnian tubuh. Kita akan menunggu bis Upeyaval mereda dan kemudian kita akan pergi ke Kabupaten Wuling untuk membangkitkan garis darahmu." Baiklah, Luli pergi ke meja makan, duduk, dan mulai melahap makanannya. Ia berpikir sebentar dan bertanya, "Kak, kurasa bis Upeyaval tidak akan menyebar ke sini. Benarkah? Haruskah aku mengonsumsi body refinement pellets besok?" Jangan khawatir, Luling tampaknya tidak terlalu peduli tentang hal itu dan berkata, "Ada begitu banyak prajurit kuat di Ais Abyss. Bis Upeyaval mungkin juga disebabkan oleh mereka. Bagaimana mereka bisa melihat orang-orang yang terjerumus ke dalam jurang kesengsaraan terjadi tepat di depan mereka tanpa melakukan apapun? Jangan khawatir, mereka pasti akan menekan bis Upeyaval." Itu benar. Luli teringat pada kereta perang kuno yang dilihatnya di Black Hawk Ridge dan para prajurit kuat dalam baju besi emas. Sekarang dia merasa sedikit lega, karena keluarga super telah bergerak. Mereka pasti akan berhasil, atau setidaknya mereka akan mencoba untuk menekan binatang suan yang kuat. Setelah makan malam, Luli diam-diam keluar dan memeriksa keadaan suku. Setelah memastikan tidak ada binatang suan di dekatnya, ia kembali ke kamarnya untuk mengonsumsi pil pemurni tubuh. Kali ini, dia mengonsumsi 5 body refinement pellet, tetapi tidak berani mengonsumsi lebih banyak lagi. 5 body refinement pellet sudah lebih dari cukup untuk meningkatkan kekuatannya hingga lebih dari 11.000 pound. Saat dia mengonsumsi body refinement pellet, dia mendengar suara gemuruh lain yang datang dari utara. Terjadi kekacauan dan keributan di suku itu sesekali. Sepertinya orang-orang di suku itu tidak bisa tidur nyenyak. "Kak, aku mau tidur dulu. Bangunin aku kalau ada yang gak beres." Ketika Luli selesai mengonsumsi pil pemurni tubuh, dia terlalu mengantuk untuk membuka matanya. Dia keluar dari kamarnya untuk memberitahu Luling dan langsung tertidur lelap setelah Luling menjawab. Setelah beberapa saat, Luling masuk ke kamar Luli, terlatih-tatih, dengan sebuah buku di tangannya. Dia duduk di sisi tempat tidur Luli. Di luar terlalu berisik, tetapi dia siap untuk membaca sepanjang malam tanpa tidur. Selama paruh pertama malam itu, binatang buas terus-menerus mengaum dari utara. Suku itu tidak pernah tenang dengan anak-anak yang menangis sepanjang waktu. Luli terlalu lelah karena dia membawa 6 peti mati, bertarung melawan elang fosfor merah dengan peti mati kuno emas, dan dia baru saja mengonsumsi 5 pelet pemurnian tubuh. Dia tidak akan terbangun bahkan oleh guntur. Liontin gigi binatang itu berkedip-kedip dan berkilauan di lehernya. Luling tidak merasa cemas karena ayah mereka mewariskan liontin gigi ini untuk Luli. Selama periode ini, kondisi tubuh Luli sangat baik. Jadi tampaknya, liontin gigi binatang yang memancarkan cahaya putih itu tidak berbahaya bagi Luli. Di Huo dan Di Han kembali bersama seseorang. "Baiklah, ayo kita kembali ke rumah dan tidur. Huo dan Han tidak akan mengalami masalah apapun di sini. Baiklah, kita bisa tenang sekarang karena Di Hu sudah kembali." Pada tengah malam, terdengar suara gaduh di luar.
Luling berhenti sejenak saat ia hendak membolak-balik buku dan alisnya yang melengkung mengernyit. Apakah Dihuo membawa orang-orang kembali lebih awal karena bis Upeyava? Apakah dia akan marah ketika melihat luka-luka Dihu dan Digu dan mencari Luli untuk membalas dendam? Dihuo adalah prajurit terkuat di antara generasi muda di suku tersebut. Ia berada di puncak alam Xuanwu, tetapi Luli bahkan belum mengolah energi Xuan, jadi ia jelas bukan tandingan Dihuo. Luling meletakkan bukunya dan berjalan keluar sambil memegang tongkat jalannya. Dia berdiri di halaman dan mengamati sebentar saat tatapan matanya semakin dingin. Kemudian, dia bergumam, "Dihuo, sebaiknya kamu tidak datang ke sini dan berkelahi dengan saudaraku. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bisa kembali hidup-hidup."